Saya sukacita berada di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan kabar baik bahwasanya Yesus cinta kepada saudara. Yesus mengenal saudara dan Dia akan menjawab saudara pada malam ini, saudaraku. Sama seperti malam kemarin, saudaraku, kita melihat begitu banyak yang ditolong Tuhan, begitu banyak yang disembuhkan Tuhan, begitu banyak penyakit-penyakit disembuhkan Tuhan. Yang tuli mendengar, yang buta melihat semalam, saudaraku, yang lumpuh berjalan, yang stroke mulai menggerakkan badannya, bahkan saudaraku ada keluar dari kursi roda, saudaraku, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus hidup. Dia mau menyembuhkan saudara. Adalah kehendaknya supaya saudara sehat dan kuat. Tuhan tidak suka saudara sakit dan lemah. Dia mau saudara kuat. Dia mau saudara sehat, saudaraku. Kita melihat semalam bagaimana seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus. Dia orang berdosa. Dia merasa dirinya tidak layak. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau mau Tuhan, engkau sanggup menyembuhkan aku. Dia tidak bimbang akan kuasa Tuhan. Dia tahu, dia percaya penuh Tuhan sanggup. Yang dia bimbangkan apakah Tuhan mau menyembuhkan dia, menjamah dia, orang yang berdosa. Segera Tuhan Yesus berkata, aku mau. Jadilah engkau sembuh. Dan Tuhan mengulurkan tangannya kepada orang sakit kusta itu. Seketika itu juga sembuhlah penyakit kustanya. Pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya, yang baru bebas dari perbudakan di Mesir, Dia berkata, akulah Tuhan, akulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan selama 40 tahun mereka berjalan di padang belantara, tidak ada seorang pun yang lemah di antara mereka. Semuanya sehat, bahkan sol sepatu mereka juga tidak habis, saudaraku. Mujizat Tuhan berlaku atas mereka. Lebih daripada itu diberikan Tuhan manna dari sorga, saudaraku. Tidak berkurang, saudaraku, di mana saja mereka berada. Saudaraku, Maliaki 3:6 berkata, aku Tuhan yang tidak berubah. Dalam perjanjian lama Dia menyembuhkan penyakit. Dalam perjanjian baru apalagi. Kita melihat 75% pelayanan Tuhan selama Dia di bumi ini adalah menyembuhkan penyakit. Kemana saja Dia pergi, Dia menyembuhkan penyakit, saudaraku. Sampai sekarang Tuhan berkata, aku mau menyembuhkan engkau, Tuhan berkata. Malam ini terimalah kesembuhan saudara. Malam ini terimalah mujizat saudara. Inilah saatnya bagi saudara, ini malam terakhir, saudaraku. Tadi malam tidak semua dapat bersaksi. Begitu banyak penuh podium ini, saudaraku, untuk bersaksi. Boleh jadi kalau 100 orang disembuhkan Tuhan, saudaraku. Semua Tuhan mau sembuhkan. Haleluya, saudara. Nah, hari ini, saudaraku, firman Tuhan dengan topik, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Mari semua kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Saya percaya Tuhan. Malam ini Engkau mau menyembuhkan saya. Ya, saya ambil contoh dari Yohanes pasal 4:46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Dia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anaknya itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang.
Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Di sini kita melihat, saudaraku, Yesus kembali ke Kana di Galilea. Kita mengetahui di Kana di Galilea inilah mujizat Tuhan yang pertama, air menjadi anggur. Saudaraku, itu salah satu simbol, saudaraku, air yang hambar berubah menjadi anggur yang manis. Saudaraku, hidup yang hambar bisa diubahkan Tuhan menjadi hidup yang manis, hidup yang berarti, hidup yang punya goal, hidup menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudaraku. Dan mereka yang mencicipi air anggur yang terakhir itu berkata, anggur ini lebih manis daripada anggur yang mula-mula. Biasanya orang menghidangkan dulu yang baik, kemudian yang kurang baik belakangan. Tapi engkau menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang ini. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kemanisan hidup dalam Tuhan Yesus tidak dapat diberikan oleh dunia ini, saudaraku. Hidup dalam Tuhan jauh lebih manis daripada hidup yang diberikan oleh dunia ini, daripada harta kedudukan pangkat dari dunia ini. Tidak sebanding dengan apa kemanisan hidup, saudaraku, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin, saudaraku. Nah, tetapi di sini kita melihat segi imannya, saudaraku. Di Kapernaum yang jaraknya 40 km dari Kana, jauh itu. Pada waktu itu jauh, pada waktu sekarang boleh jadi tidak jauh, bisa ditempuh dengan mobil setengah jam, apalagi jalannya mulus, jalan beton. Tetapi pada waktu itu, saudaraku, hanya kuda yang ada dan kereta. Boleh jadi, saudaraku, pegawai istana ini, saudaraku, yang anaknya sakit, saudaraku, datang kepada Yesus naik kuda, memakan waktu 1 jam 2 jam, saudaraku. Saudara, dia datang kepada Yesus, Tuhan tolonglah, datanglah ke rumahku Tuhan, anakku hampir mati. Tuhan Yesus sebenarnya tidak menolak, Tuhan Yesus sangat mau menyembuhkan anak yang sakit itu. Tetapi dia mau meningkatkan iman mereka. Tuhan Yesus mau mengajarkan satu perkara yang sangat penting. Apakah itu, saudaraku? Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melihat mujizat, kamu tidak percaya. Dan dia berkata kepada pegawai istana itu, pergilah, anakmu sembuh. Dia bukan Yesus enggan ke rumahnya yang berjalan 40 km, tidak. Yesus mau, seperti saya katakan tadi, tapi dia mau mengajarkan satu perkara. Untuk kesembuhan tidak perlu tubuhnya hadir, tidak perlu Yesus hadir secara tubuh, cukup dia sampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa firman-Nya itu berkuasa, saudaraku. Oleh sebab itu dia berkata, pergilah, anakmu sembuh. Orang itu percaya, walau dia belum melihat tanda-tanda anaknya sembuh, walau dia belum menerima berita anaknya sembuh, karena jaraknya 40 km, saudaraku. Pada waktu itu tidak ada telepon genggam tentunya, saudaraku, telepon biasa pun tidak ada. Tapi dia percaya, dia gembira, dia sukacita, dan dia pulang. Di tengah jalan hamba-hambanya datang dan berkata, anakmu sudah sembuh. Kapan sembuhnya? Dia katakan, kemarin siang, kira-kira pukul 1. Lalu dia ingat, itulah waktunya. Tuhan Yesus mengucapkan, pergilah, anakmu sembuh. Lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Percaya kepada firman Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, apakah pelajaran kepada kita, saudaraku? Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, untuk menerima kesembuhan, Yesus tidak perlu hadir secara tubuh. Firman-Nya berkuasa. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus sama dengan kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sudah begitu banyak dituliskan dalam Alkitab. Apakah kita bisa percaya apa kata firman Tuhan? Sama sebagaimana penghulu laskar ini percaya, pegawai istana ini, saudaraku, percaya akan kesembuhan daripada Tuhan, kuasa firman Tuhan. Tidak perlu Yesus hadir, saudaraku. Dia hanya berkata, ulanglah, jadilah kepadamu sama sebagaimana engkau percaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ini iman pegawai istana ini bertentangan dengan iman penghulu laskar. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita mendengar cerita bahwasanya pegawai daripada seorang penghulu laskar atau centurion
100 orang bawahannya, saudaraku, sakit parah. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, baiklah aku datang ke rumahmu, dan meletakkan tangan kepadanya. Centurion itu berkata, tidak perlu Tuhan. Penghulu laskar itu berkata, enggak perlu. Aku tahu Engkau Maha Kuasa. Aku aja ini seorang penghulu tentara centurion, 100 bawahanku. Aku berkata pergi kepada bawahanku, dia pergi. Buat ini dia kerjakan. Apalagi Engkau Tuhan, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Enggak perlu kau datang ke rumahku. Tetapi pegawai istana berkata, datanglah Tuhan sebelum anakku mati. Tetapi penghulu laskar berkata, enggak perlu kau datang. Aku percaya kuasa firman-Mu. Tuhan Yesus heran. Dan dia berkata, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai pada orang Israel. Lalu dia pulang dan dia dapati hambanya itu sudah sembuh, saudaraku. Sekarang ini pun saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, mari percayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak perlu Tuhan hadir, apalagi memang Tuhan sudah di sorga. Dia tidak bisa hadir secara tubuh, tapi firman-Nya di sini. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus tidak pernah lenyap dari muka bumi ini. Sekali diucapkannya tetap berlaku. Biarlah kita mengerti ucapan firman Tuhan sangat berkuasa. Bukankah dunia ini diciptakan, saudaraku, dengan perkataan Tuhan Yesus? Dia hanya berkata, jadilah terang, jadi terang. Jadilah cakrawala, jadilah langit, jadi semua. Jadilah matahari, bulan dan bintang, jadi. Jadilah laut, jadi. Jadilah ikan-ikan di laut, jadi. Dia tidak perlu membentuknya, saudaraku. Dan dia tidak perlu bahan-bahan untuk itu. Firman Tuhan punya kuasa untuk menciptakan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada kesembuhan menjadi ada kesembuhan. Tidak ada kampunan dosa menjadi ada kampunan dosa. Malam ini sediakan Tuhan bagi saudara. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, maunya biarlah kita percaya, saudaraku, sebagai penghulu laskar ini. Dia ini, saudaraku, orang Romawi, bukan pula orang Yahudi. Saudaraku, orang Romawi sendiri berkata, Tuhan, enggak perlu Engkau datang ke rumahku. Enggak layak aku pun menerima Engkau di rumahku, Tuhan. Katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Maka sembuhlah hambanya itu, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, hari ini saya ajak saudara percaya dan bertindak. Amin, saudaraku. Percaya dan bertindak menurut firman Tuhan, saudaraku. Maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Amin, saudara. Nah, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan Yesus, kuasa untuk mengampuni dosa sekarang terdapat dalam firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada firman Tuhan. Sama sebagaimana, saudaraku, Tuhan Yesus mengucapkan kepada pegawai istana ini, anakmu hidup, pulanglah. Dan dia percaya, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tidak perlu melihat dulu untuk sembuh. Tidak perlu merasakan dulu dengan tubuh, saudaraku. Tidak. Cukup percaya, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan lebih berkuasa daripada panca indera kita. Saudara sakit, boleh jadi, saudaraku, semua panca indera. Saudara, ada berapa panca indera? 5 panca indera. Mengatakan saudara itu sakit. Dan tubuh saudara, kita katakan kepala saudara pening, sakit, oyong. Aku sudah sakit. Boleh jadi aku darah tinggi ini, boleh jadi demam dan lain sebagainya. Lalu saudaraku, mata saudara mulai berkunang-kunang, panca indera penglihatan mulai berkunang-kunang. Betul lah aku sakit, panca indera berkata. Telinga mulai mendenging, lalu telinga berkata, betul lah aku sakit. Pencet sap ini udah pahit rasanya, betul lah aku sakit. Kulit ini sudah meriang-riang rasanya, betul lah aku sakit. Dan semua panca indera lain mengatakan sakit, sakit, sakit. Ada satu yang mengatakan saudara sembuh. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Aku mau menyembuhkan engkau.